Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS PKS 2 saya. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aden Zamzam Nur, NIM 2020116 dari Prodi Teknik Geofisika TPB 32. Di sini saya membuat dua program. Yang pertama, menentukan tingkat organisasi biologis dan sifat dari kehidupan dari program biologi. Yang kedua, menghitung energi kinetik dan energi potensial dari program fisika. Langsung saja, saya akan menjelaskan program pertama, merupakan implementasi dari matkul biologi. Langsung saja kita ke flowchart-nya terlebih dahulu. Aplikasi code to flow. Jadi kita hanya membuat C++-nya, flowchart-nya akan langsung membuat sendiri. Langsung saja saya jelaskan. Pertama, start. Ini kode. Nah, kode ini integer dari i sama dengan 0, nomor sama dengan 1. Maksudnya itu yang pertama ini. Nanti saya akan jelaskan lebih rincinya di program C++-nya. Yang kedua, ini masukan dari nomor 1 itu ekosistem, komunitas, populasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ini yang string kedua, lalu ini isi dari pilihan kedua nanti. Nah, yang kode selanjutnya ini pilihan nanti masuk di menu C++ nanti. Yang pertama, tingkat organisasi biologis. Yang kedua, sifat dari kehidupan. Jadi kita disuruh masukkan pilihan. Pilih nomor 1 atau nomor 2. Jika kita memilih nomor 1, kita tinggal masukin saja nomor 1. Nanti tingkat organisasi biologis. Semuanya keluar yang dari awal, yang kode awal tadi. Yang kode ini. Nanti semuanya akan keluar. Lanjut, apabila kita memilih nomor 2, nanti pilihannya itu sifat dari kehidupan. Nah, nanti yang kedua ini nanti kodenya yang ini. Ada kurang dari 7, berarti tandanya ada 7. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, ini apabila kita tidak memilih nomor 1 atau 2. Jadi opsinya itu tidak ada di dalam program, invalid. Misalkan kita memasukkan nomor 3, itu akan terjadi invalid karena tidak ada pilihan. Udah return. Nah, selanjutnya program C. Saya di sini menggunakan aplikasi dev C++. Jadi yang pertama itu pagar include ion. Nah, include itu merupakan sebuah instruksi untuk memanggil file. Sedangkan iostream itu untuk menampilkan scene, cout, end, dan sebagainya. Selanjutnya using namespace itu untuk mempersingkat dengan ini. Selanjutnya integer main itu untuk fungsi utamanya. Jadi main itu adalah fungsi utamanya. Nah, ini int i sama dengan 0, nomor 1 itu merupakan dapat menerima inputan bilangan bulat, dan pengguna membuat array yang pertama. Jadi array yang pertama itu yang berisi 8 ini pada line 6, dan array kedua itu yang ini pada line 7, yang berisi 7 elemen di dalamnya.
Kemudian ada output pada line 9 dan 10. Nah, untuk paduan kemudian pengguna dapat memasukkan pilihan pada line ke-13. Nah, jadi kita disuruh memilih pilih satu atau dua. Nah, kalau memilih satu itu tingkat organisasi biologi, sedangkan kalau memilih dua itu sifat dari kehidupan. Kemudian terdapat percabangan if else pada line 15 ini. Ketika pengguna memilih satu yang ditandai dengan if pilih sama dengan satu ini, maka akan dikeluarkan tingkat organisasi biologis yang ini. Nah, dari dan terjadi perulangan while i kurang lebih. Sesuai jumlah elemen array pertama, maka kemudian dia akan mengeluarkan array pertama yang diawali dengan 1, kemudian seterusnya. Dan akan terus berulang sampai 8 kali dengan dibantu adanya i++ ini. Ketika pengguna memilih 2 yang ditandai dengan if pilih sama dengan 2 ini, maka akan dikeluarkan sifat dari kehidupan. Jadi dia yang dikeluarkannya nanti sifat kehidupan yang ini. Nah, yang terjadi sesuai dengan jumlah array kedua, maka kemudian dia akan mengeluarkan array kedua yang diawali dengan 1 dan seterusnya. Dan akan terus berulang sampai 7 kali dengan dibantu adanya i++ ini. Nah, jika pengguna tidak memasukkan 1 atau 2, tidak memilih nomor 1 atau 2, mungkin memilih nomor 3, maka yang akan keluar adalah ini, keterangan opsi tersebut tidak ada di dalam program, karena kita tidak menginput 3. Langsung saja kita tes di compile. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Yang pertama itu tingkat organisasi biologis. Yang kedua, sifat dari kehidupan. Nah, kita perlu memilih di antara 1 dan 2. Misal kita memilih 2. Nah, nanti yang akan keluar sifat dari kehidupan, karena nomor 2 itu sifat dari kehidupan. Nah, nanti akan keluar diawali dari 1, teratur, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, sampai 7, karena kita menginputkan 7. Seperti itu. Sampai dengan 7. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya, fisika, program tentang materi, energi kinetik, dan energi potensial. Rumus dari energi adalah EK sama dengan 0,5 mv², dan rumus energi potensial adalah EP M kali G kali H. Tujuan dari program adalah menentukan nilai energi potensial. Langsung saja kita lihat flowchart-nya terlebih dahulu. Nah, di sini start code. Nah, kode yang pertama ini program menghitung energi kinetik dan energi potensial. Pilihlah yang akan Anda cari, nanti ini akan masuk di hasil dari program C++ nantinya.
Apa kita memilih statik atau memilih energi potensial. Nah, nanti kita juga disuruh masukkan banyaknya perhitungan. Nanti saya akan jelaskan lagi program C++-nya. Nah, apabila kita memilih satu, nanti kita disuruh masukkan nilai massa dan masukkan nilai kecepatan. Akan dihitung hasilnya, nanti hasilnya akan keluar. Nah, apabila kita memilih nomor 2, yaitu energi potensial, kita disuruh masuk nilai massa, masukkan nilai gravitasi, dan masukkan nilai tinggi benda atau H. Nah, apabila kita tidak memilih pilihan 1 atau pilihan 2, misal kita memilih pilihan ketiga. Nah, pilihan ketiga kan tidak ada dalam program. Nanti akan keluar Anda tidak ada di dalam daftar karena invalid. Kemudian setelah memilih yang terakhir, apakah Anda ingin menghitung lagi? Apakah Anda ingin jawab ya atau tidak? Jika ya, nanti mengulang kembali, maka program return. Dan selanjutnya kita bahas di program C++-nya. Di sini include IOStream, namespace, main. Nah, pertama deklarasi variabel bukan, yaitu variabel n. Nanti kita akan deklarasi. Dan pilihan dalam tipe integer M, V, G, dan H. Dalam tipe data float. Variabel hasil sama dengan 0. Tipe data float dan variabel lagi dalam tipe data string. Nanti ada float dan string. Di awal program telah diberikan fungsi pengulangan do ya ini dan file. Nah, untuk apa? Untuk berguna untuk mengulangi program yang sudah selesai jika memenuhi kondisi. Proses dalam do adalah sebagai berikut. Saat program dimulai akan muncul menu pilihan. Nanti akan muncul menu pilihan perhitungan yang harus dipilih oleh kita dan jawaban akan disimpan dalam variabel pilihan. Nanti akan disimpan. Setelah user memilih salah satu, misal nomor 1 atau nomor 2, muncul pernyataan banyaknya perhitungan yang user inginkan. Nah, kali nanti kita masukkan ingin menghitung berapa kali. Nilai disimpan dalam variabel n nantinya. Setelah memilih program, akan berlanjut pada percabangan. Percabangan akan adalah percabangan if else. Percabangan if else. Isi dalam if menyesuaikan pilihan yang diberikan oleh user. Seperti ini, masukkan nilai percepatan dan nilai tinggi benda. Setelah memenuhi syarat true, maka program akan berlanjut ke perulangan. Ini saya menggunakan perulangan for dengan label i. Yang bernilai awal 0 dan memiliki batas i kurang dari n, serta bersifat increment atau menaik. Di dalam perulangan, diminta menginputkan kembali dari beberapa variabel dalam array berindeks i, karena sudah masuk dalam perulangan for. Untuk dapat mengoperasikan proses perhitungan yang diinginkan, proses dilakukan dalam variabel hasil. Langsung tercetak nantinya. Saat perulangan hitungan telah selesai, program akan user menginputkan jawaban ya atau tidak untuk memulai perhitungan lagi.
Jika jawaban ya, berarti program akan dimulai dari awal karena memenuhi kondisi yang ditulis dalam while. Jika menjawab ya, maka program akan selesai memenuhi kondisi. Nah, langsung saja kita coba di compile. Kita tunggu. Nah, nanti akan program menghitung energi kinetik dan energi potensial. Sudah kita tulis tadi. Pilihlah yang akan Anda cari. Nah, kita pilih nomor 1 atau 2. Misal nomor 2. Nah, masukkan banyaknya perhitungan. Nanti akan menghitung sebanyak 1 kali. Kita tulis 2. Maka dia akan menghitung sebanyak 2 kali. Masukkan nilai massa dan masukkan nilai percikan gravitasi dan masukkan nilai tinggi benda. Nah, nanti kita langsung akan keluar nilainya. Energi potensialnya adalah 160 Joule. Nah, apakah Anda ingin menghitung lagi? T. Jawab saja T. T berarti tidak. Nah, program selesai. Itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.